Yuk, berikan jariah terbaik Anda untuk dakwah, sosial, dan pendidikan. Untuk berdonasi, silakan hubungi kami. Lazis Subul Salam, tebar manfaat untuk umat. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nasahal ummah wa ballagha risalah wa jahadu fi sabili haqqan jihadih. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidzan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Wa qala tilka darul akhirah naj'aluha lil ladzi la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasadan wal 'aqibatu lil muttaqin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Hadirin jamaah Al-Barokah, tamu undangan Allah yang berbahagia. Pertama, marilah kita bersama-sama panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah, pada pagi hari ini saya, ibu-ibu jamaah Al-Barokah bisa hadir di tempat yang sangat istimewa ini. Mudah-mudahan langkah kita, bermajelis kita, duduk kita, berjalan dari rumah masing-masing, mudah-mudahan mendapatkan pahala, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga kita sampaikan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, para ulama. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan, kemudahan untuk bisa mengikuti dengan baik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian di pagi hari ini. Kemarin kita sudah melanjutkan bahwa manusia bermisi akhirat. Betul nggak Ibu ya? Manusia itu misinya apa? Akhirat. Salah seorang ulama di dalam asarna mengatakan, ida asbahar rajulu istama hawa'u wa amaluhu. Yang bernama Abu Darda, beliau berkata, ida asbahar rajulu, apabila seseorang memasuki hari di pagi hari. Saya ulangi Ibu, ida asbahar rajulu istama'u hawa'u amaluhu. Apabila seseorang itu sudah memasuki waktu pagi, maka akan berkumpul dua sifat yang ada di dalam dirinya. Saya ulangi Ibu ya. Jika seseorang itu sudah memasuki waktu pagi, seperti ini Ibu, memasuki waktu pagi, maka akan ada dua sifat yang kumpul di dalam dirinya. Akan terkumpul dua sifat yang ada di dalam dirinya. Yang pertama, hawa nafsunya. Yang kedua adalah amaluhu, amalannya. Ada orang yang memang mengikuti hawa nafsunya. Yang kedua ada amalannya. Jika amalannya itu mengikuti hawa nafsunya, amalannya itu mengikuti apa Ibu? Hawa nafsunya, maka pasti dia memiliki hari-hari
yang buruk. Saya ulangi Ibu ya, saya ulangi. Apabila seseorang memasuki waktu pagi, maka ada dua sifat yang ada di dalam dirinya. Yang pertama adalah hawa nafsunya, yang kedua adalah amalannya. Jika amalannya mengikuti hawa nafsunya, maka harinya adalah hari yang sangat buruk. Jadi perbuatannya itu yang diikuti hawa nafsunya, betul nggak? Maka mesti amalan harinya itu dia jelek. Paham nih Ibu ya? Saya ulangi ya. Idza asbahar rajulu, apabila seseorang itu memasuki hari pagi, waktu pagi, maka akan terkumpul dua sifat yang ada di dalam dirinya. Yang pertama adalah hawa nafsunya. Yang kedua adalah amalannya. Jika amalannya mengikuti hawa nafsunya, amalannya mengikuti hawa nafsunya, semua pekerjaannya diikuti oleh hawa nafsunya. Berbuat tetapi karena hawa nafsunya, bekerja hawa nafsunya, makan dan minum mengikuti hawa nafsunya, mencari nafkah hawa nafsunya. Semua pekerjaannya itu diikuti dengan hawa nafsunya. Kira-kira baik nggak Ibu? Kira-kira baik nggak? Bekerja mengikuti hawa nafsu baik nggak? Bekerja mengikuti hawa nafsu tidak baik. Maka ada seseorang di antara hambaku apabila sudah memasuki waktu pagi, maka terkumpul dua sifat yang ada di dalam dirinya. Yang pertama adalah mengikuti hawa nafsunya, yang kedua adalah amalannya. Jika amalannya mengikuti hawa nafsunya, semua amalannya mengikuti hawa nafsunya, dasarnya hawa nafsunya, maka hari-harinya pasti disebut hari-hari yang tidak baik. Hari-hari yang tidak baik. Kemudian wa in kana hawa utabaan, apabila yang kedua jika hawa nafsunya mengikuti amalannya, hawa nafsunya mengikuti amalannya, maka hari-harinya adalah hari-hari yang sangat baik. Kan gitu Ibu ya. Maka mari Ibu sekalian kita awali semua kegiatan kita jangan sampai yang diikuti hawa nafsunya. Contohnya begini, Ibu kalau jenengan mau nganterkan anak ke sekolah, sudah terlambat, sampai ke sekolah pintu gerbangnya ditutup, naik motor, nyari motornya susah, kuncinya hilang. Pokoknya hawa nafsu aja kan? Kira-kira masalah nggak itu? Masalah nggak Ibu? Masalah nggak di perjalanan itu? Masalah kan? Maka kata Rasulullah, kata salah seorang sahabat, idza asbahar rajulu, apabila seseorang itu sudah memasuki hari pagi, memasuki waktu pagi, maka akan terkumpul dua sifat yang ada di dalam dirinya. Jika amalannya itu mengikuti hawa nafsunya, maka hari-harinya adalah hari-hari yang jelek. Semua aktivitas kita, semua pekerjaan kita, betul enggak? Apabila diawali dengan nafsu, maka sesungguhnya pasti hari-harinya itu hari-hari yang sangat jelek. Betul nggak Ibu ya? Coba jenengan umpamanya seorang ibu rumah tangga, betul nggak? Pada subuh sudah bangun. Pekerjaannya apa itu yang pertama? Nyuci, masak. Setelah masak, ngantarkan anak ke sekolah, betul nggak? Itu kalau sudah diawali dengan hawa nafsu, selesai nggak kira-kira pekerjaan itu? Selesai, mungkin selesai ya,
tetapi hasilnya baik nggak? Kira-kira hasilnya baik nggak? Nggak baik itu ibu, betul nggak? Sudah ke pasar, habis dari pasar apa? Masak, habis masak apa lagi? Nyiapkan sarapan buat anak dan suaminya. Setelah itu nganterkan anak ke sekolah, gitu ya, di jalan macet, betul nggak? Masya Allah, pulang lagi dari sekolah bersih-bersih rumah. Itu kalau tidak didasari dengan hati, betul nggak? Keikhlasan, betul nggak? Ketulusan, bahwa itu adalah bagian daripada apa? Ibadah. Sebagai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalau seandainya didasarinya dengan hawa nafsu, walaupun itu selesai, kira-kira nyaman nggak itu? Nyaman nggak? Nggak nyaman kan? Nggak nyaman, walaupun itu selesai, walaupun itu rampung. Maka ayo ibu, dua sifat ini jadikanlah hawa nafsu itu sebagai makmumnya, betul nggak? Jadikan hawa nafsu sebagai makmumnya, jangan dijadikan sebagai imamnya. Karena kalau segala sesuatu pekerjaan kita, ibadah kita, apapun yang kita lakukan, lalu kemudian jika kalau seandainya didasari dengan apa namanya hawa nafsu, maka tidak akan baiklah, betul nggak? Tidak akan baik. Nah, maka ibu sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Qasas ya. Mudah-mudahan Allah berfirman, tilka darul akhirah, kata Allah, negeri akhirat. Negeri akhirat. Naj'aluha, kami jadikan bagi siapa? Lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi. Kami jadikan kampung akhirat itu bagi orang-orang yang tidak ingin. Nah, bagi orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri. Masya Allah. Jadi memang Allah buat akhirat itu ibu. Ternyata Allah berikan kampung akhirat. Kami jadikan kampung akhirat hanya bagi orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri. Masya Allah. Yang kedua, kami jadikan kampung akhirat, negeri akhirat, kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri. Yang kedua adalah bagi orang-orang yang tidak berbuat, orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi ini. Orang-orang yang tidak berbuat kerusakan di muka bumi ini. Jadi ibu-ibu sekalian, ini menasehatkan bagi saya sendiri ya. Ternyata memang akhirat itu hanya diperuntukkan oleh Allah bagi orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri. Yang kedua adalah bagi orang-orang yang tidak berbuat kerusakan di muka bumi ini. Nah, maka ada satu riwayat ibu sekalian dari Umar Ibnul Khattab ya. Hadis dari Umar Ibnul Khattab. Bagaimana para sahabat, bagaimana orang-orang soleh dari kalangan para sahabat, dari kalangan para tabi'in, para tabi'in, mereka itu adalah orang-orang yang sudah dijamin oleh Allah masuk surga. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak sombong, kan begitu ya. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak berbuat kerusakan. Para sahabat, ada satu riwayat dari Umar Ibnul Khattab. Suatu ketika Umar Ibnul Khattab keluar dari rumah, kharaja yauman ilal masjid. Suatu ketika beliau ini keluar rumah menuju masjid. Fawajada Mu'adz ibnu Jabal inda kubrin Nabi sallallahu alaihi wasallam yabki. Nah, sahabat Umar Ibnul Khattab itu ketika keluar dari rumah menuju masjid, maka beliau bertemu dengan salah seorang sahabat Nabi yang bernama Mu'adz ibnu Jabal. Beliau itu sedang menangis. Sedang apa ibu? Sedang menangis. Menangis di pojok masjid itu.
Para sahabat tuh biasa banyaknya menangis. Banyak menangis, sedikit tertawa. Kalau kita di mana, Ibu? Banyak tertawa, sedikit menangis. Nah, para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satu di antaranya Umar ibnul Khattab, ketika beliau menemukan sahabatnya yang bernama Mu'ad ibnu Jabal sedang duduk di pinggir masjid sambil menangis. Lalu kemudian Umar bertanya, "Ma yabkika, wahai sahabatku, kenapa kamu kok menangis? Ada apa?" Kira-kira kalau para sahabat itu menangis urusannya apa kira-kira, Ibu? Ayo, Ibu. Bedanya sahabat dengan kita, Pak. Kalau para sahabat menangis, kira-kira yang dipikirkan apa? Dunia, rumah belum dibangun, motor, mobil belum punya, hutang, kira-kira apa? Hah? Para sahabat itu pasti ketika beliau menangis, yang dipikirkan apa? Pasti akhirat kan? Yang dipikirkan apa? Akhirat. Kalau kita tidak ya, banyak tertawa, sedikit menangis. Itu pun juga kalau sering menangis, yang dipikirkan apa? Urusan apa? Dunia. Betul nggak? Hutang belum kebayar, rumah dari dulu nggak pernah direnovasi, kan gitu ya. Mesti urusannya adalah urusan apa namanya? Dunia. Nah, satu ketika Umar ibnul Khattab itu bertanya, "Ma yabkika, wahai sahabatku, kenapa anda ini kok menangis, ada apa?" Ini perhatiannya sahabat, Ibu ya. Perhatiannya sahabat kepada sahabat yang lain, Masya Allah. Sahabatnya menangis saja masih diingatkan, kenapa kamu menangis? Kemudian lalu kemudian Mu'ad ibnul Jabal yang sedang menangis tadi menjawab, "Qala yubkini sayun." Saya menangis karena saya mengingat sesuatu yang pernah disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau itu menangis, teringat bahkan mendengar dari Nabi sesuatu yang pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai para sahabat itu banyak menangis, kan gitu, Ibu? Rasul bersabda, "Inna yasiror riyasir," wahai sahabatku, sesungguhnya ria, tahu ria, Ibu ya? Ria yang paling rendah, yang paling ringan, yang paling kecil itu sudah termasuk perbuatan syirik. Masya Allah. Ria yang paling apa, Ibu? Ria yang paling ringan sudah termasuk perbuatan syirik. Ngaji pingin disebut solehah, sedekah pingin disebut dermawan, kan gitu, Ibu ya. Jadi Rasul mengatakan, wahai sahabatku, inna yasiror yasir, sesungguhnya perbuatan ria yang paling ringan saja, ria yang paling ringan saja itu sudah termasuk perbuatan syirik. Sedekah pingin disebut dermawan, sholat tahajud agar jualannya laris, saum agar bisnisnya laris. Boleh nggak itu, Ibu? Boleh nggak? Kenapa kamu sholat duha? Biar jualan saya laris, Ustaz. Berarti niatnya bukan karena Allah. Niatnya apa, Ibu? Biar jualannya laris. Kenapa qiyamul lail? Ya, saya biar bisnis saya ini laris, Ustaz. Oke.
Dia melakukan sholat duha, dia melakukan qiyamul lail karena pingin usahanya laris. Udah dijawab oleh Allah, laris betul usahanya itu. Betul laris tuh, usahanya laris, jualannya laris. Apakah di akhirat mendapatkan balasan nanti? Ya Allah, mana sholat duha saya? Ya Allah, mana qiyamul lail saya? Dijawab oleh Allah, bukankah kamu dulu qiyamul lail, sholat duha agar jualan kamu laris? Kemudian saya jawab, laris kan? Jualan belimu itu laris, usahamu itu laris. Maaf, di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Infak biar jualannya laris. Sedekahnya buat apa ibu? Biar bisnisnya laris. Oke, dijawab oleh Allah tuh, betul, jualannya laris dengan sholat duha. Setelah nanti di akhirat, ya Allah, mana sholat duha saya? Ya Allah, mana qiyamul lail saya? Kata Allah, bukankah kamu dulu qiyamul lail dan duha agar usaha kamu laris? Kemudian saya berikan kamu dunia sehingga kamu laris. Di akhirat tidak mendapatkan apa-apa kan? Naudzubillahi min dalik ibu ya. Makanya orang-orang yang hubud dunya, orang yang cinta dunia itu jangankan urusan dunia, urusan akhirat saja. Yang diharapkan apa? Yang diharapkan apa? Dunia. Jangankan urusan dunia ya, urusan akhirat saja. Sholat bukan karena Allah, baca Quran bukan karena Allah, sedekah bukan karena Allah, duha bukan karena Allah, hanya untuk kepentingan duniawi. Coba bayangkan. Dan itu diberi oleh Allah. Itu diberi oleh Allah ibu. Terus pertanyaan, apakah di akhirat mendapatkan akhirat nanti? Kamu kan dulu tahajudmu untuk biar usahamu laris kan? Sekarang kamu saya beri memang dunia. Di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Coba urusan akhirat saja masih tetap yang dicari apa? Yang dicari apa? Dunia. Coba bayangkan. Urusan akhirat saja yang dicari apa ibu? Dunia. Maka Rasulullah SAW, sahabat itu Masya Allah saling begitu banyak menangis ya. Jangan-jangan amalan kita sehari-hari ini ibu yang sudah kita lakukan ya, mungkin belum ikhlas kita ini. Betul nggak? Ayo kita introspeksi diri ibu ya. Jangan-jangan amalan-amalan kita selama ini lebih banyak karena manusia, lebih karena urusan dunia. Betul nggak? Lebih banyak yang dicari itu dunia. Sholat pingin karena dunia, sedekah pingin karena dunia, baca Al-Quran pingin karena dunia, tahajud pingin karena cari dunia. Betul nggak? Makanya para sahabat itu banyak menangis ibu ketika beliau berbicara tentang ria. Jangan-jangan ria itu saya ya. Ketika berbicara tentang syirik, jangan-jangan saya ya yang berbuat syirik. Ketika berbicara tentang sombong, jangan-jangan ayat itu ayat buat saya ya. Ketika berbicara tentang merusak di muka bumi, melakukan perusakan di muka bumi, jangan-jangan ayat itu kan ayat buat saya. Ketika berbicara tentang sombong, tilka darul akhirah, negeri akhirat kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri. Jangan-jangan kita ini berbuat sombong, berlaku sombong. Oh, ayat itu buat saya. Jadi semua ayat-ayat di Al-Quran itu Masya Allah, itu sebetulnya sindiran bagi kita itu. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kau makan riba. Kira-kira ayat itu buat siapa? Ayo ibu, kira-kira ayat itu buat siapa?
Buat siapa kira-kira ayat itu? Buat kita kan? Para sahabat banyak menangis itu. Beliau mengatakan sesungguhnya ria yang paling ringan pun sudah termasuk perbuatan syirik. Jangan-jangan amalan kita hari ini itu bukan karena Allah, justru karena duniawinya. Bahkan urusan ibadah saja tujuannya untuk mendapatkan apa? Duniawi. Kenapa sholat duha? Ya biar bisnis saya lancar, Ustaz. Biar bisnisnya lancar. Naudzubillahi min dzalik kan itu. Itu yang pertama ya Ibu ya, sesungguhnya ria yang paling apa tadi ringan sudah termasuk perbuatan syirik. Maka Rasulullah itu selalu berdoa, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Berlindung kepada Allah dari perbuatan ria. Kadang-kadang niat itu lebih berat daripada amal, Ibu. Betul enggak? Saya tuh kalau datang berangkat ke sini gampang, ngaji itu gampang. Tapi niatnya itu untuk siapa nih ya kan gitu. Niat itu lebih berat daripada amal itu sendiri. Ya, saya ulangi, niat itu lebih menjaga niat, menjaga hati agar terus lurus semata-mata untuk Allah itu lebih berat sebetulnya dibandingkan dengan amal itu sendiri kan. Makanya kenapa Rasulullah itu mesti menyiapkan doa, betul nggak? Selalu menyiapkan apa Ibu? Doa. Mau bercermin ada doanya. Itu agar kita itu semuanya untuk Allah, betul nggak? Semuanya untuk Allah. Semuanya itu untuk Allah. Bercermin ada doanya. Mau makan ada doanya. Naik kendaraan ada doanya. Semuanya itu pasti ada doa. Tujuannya apa? Agar kita itu bisa menjaga apa Ibu? Menjaga niat agar terus. Jadi menjaga niat itu sebetulnya lebih apa namanya? Lebih berat. Kalau ngaji itu cuma 30 menit ya. Tapi kalau menjaga niat itu selama-lamanya. Betul gak? Hari ini saya, Ibu ikhlas karena Allah ini ngaji. Terus nanti pulang dari pengajian sini ke rumah. Bisa terjaga gak ikhlasnya? Terjamin gak keikhlasannya? Belum tentu kan? Maka menjaga ikhlas itu, menjaga niat itu Masya Allah, itu lebih berat dibandingkan dengan amal itu sendiri. Betul gak Ibu ya? Maka Masya Allah ini karena Allah bukan ini ya. Kalau karena Allah saya lanjut. Kalau bukan karena Allah saya tahan dulu ini. Perjalanan berdoa, banyak dzikir, banyak istighfar, naik motor itu astagfirullahaladzim, ya Allah jangan sampai ini. Ya muqallibal qulub, wahai Rabb yang membulak-balikan hati, kan gitu ya. Sabbit qalbi ala dini, kokohkanlah hati kami agar senantiasa terus berada di atas jalanmu ya Allah. Nah makanya para sahabat itu tadi banyak menangis tadi. Sesungguhnya ria yang paling apa? Yang paling ringan saja sudah termasuk perbuatan syirik. Sehebat apapun, sebesar apapun amal kita, sedekah kita, tapi kalau tidak ikhlas, maka menjadi nol di hadapan Allah. Kan gitu Ibu ya? Kita bangga dengan sholatnya, bangga dengan puasanya, bangga dengan sedekahnya, bangga dengan kajiannya. Wah sudah keren, mantep, datang menghadap Allah. Mana sholat saya, mana sedekah saya, mana bacaan Quran saya? Ternyata di hadapan Allah nol. Kamu beramal bukan karena aku. Kamu beramal kan pingin dipuji kan? Kamu beramal hanya untuk mencari dunia kan? Naudzubillahi min dzalik.
Ayo kita introspeksi diri Ibu. Jangan-jangan hari ini amalan kita tadi gitu, hanya semata-mata bukan mencari ridho Allah, tetapi mencari keridhoan manusia untuk selain Allah. Yang kedua, jadi ini yang membuat para sahabat menangis. Yang pertama, begitu takutnya dia berbuat apa Ibu? Syirik. Ya, menjaga hatinya, masya Allah, sampai nangis. Yang kedua, wa inna man adallahu lillahi waliyan faqad barajallahu bil muharram. Yang kedua, barang siapa yang memusuhi, membenci, menghina, mengejek, membenci, memusuhi, mengejek, menghina, sama gitu ya. Waliyan, walinya Allah, kekasihnya Allah, orang-orang beriman, orang-orang yang beriman, dibenci, dimusuhi, diejek, dihina, awas. Faqad barajallahu bil muharabah. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menantang perang dengan Allah. Berarti Allah sudah menantang Allah. Memusuhi wali Allah sama dengan memusuhi Allah. Memusuhi orang-orang yang beriman sama dengan memusuhi Allah. Membenci orang-orang yang beriman sama dengan membenci Allah. Menghina orang-orang yang beriman sama dengan menghina Allah. Makanya Ibu sekalian, mari kita menjadi wali-wali Allah. Menjadi siapa Ibu? Kekasih-kekasih Allah. Masya Allah. Kemudian yang ketiga, innallaha yuhibbul abrar. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik, abror. Awas, Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan, orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Itu sebetulnya dia sedang dicintai oleh Allah. La tahtakiranna minal ma'ruf. Jangan sekali-kali kalian meremehkan kebaikan itu. Jangan coba-coba meremehkan kebaikan, walaupun kecil. Semua orang menganggap dia itu kecil, amal itu kecil, perbuatan itu kecil. Semua menganggap itu semuanya kecil. Semua manusia menganggap itu kecil. Tetapi hakikatnya sungguh di hadapan Allah besar, agung, mulia, tinggi. Maka Allah itu menyukai orang-orang yang berbuat baik, Ibu sekalian. Jangan coba remehkan kebaikan itu. Dulu di zaman Rasulullah, Ibu, ada seorang nenek-nenek yang sudah sepuh. Pekerjaannya cuma apa? Menyalakan dan mematikan masjid. Nyalakan dan mematikan. Itu pekerjaannya. Sehingga para sahabat itu tidak terlalu kagum, ini cuman menyalakan dan mematikan, kan gitu ya. Semua orang tidak menganggap itu amalan besar. Satu ketika Rasulullah itu, si wanita tua itu kok nggak kelihatan. Rasul bertanya, kemana wanita yang tua yang biasa menyalakan lampu dan mematikan lampu? Kemudian para sahabat menjawab, ya Rasulullah, kemarin dia sudah meninggal. Kemarin sudah meninggal. Lalu kemudian Rasulullah marah. Kenapa kalian tidak memberi kabar kepada aku gitu? Kenapa kalian tidak menginformasikan? Kenapa kalian tidak menyampaikan kepada kami, kata Rasulullah? Di mana kuburannya? Kemudian Rasulullah SAW datang ke kuburan si wanita tadi, Ibu, ya. Karena menurut Rasulullah ini amalan yang sangat apa? Istimewa, kan, walaupun hanya menyalakan dan
mematikan. Kemudian satu ketika wanita ini tidak kelihatan, ternyata sudah dikabarkan oleh sahabat kepada Rasulullah bahwa wanita itu sudah dipanggil oleh Allah. Kemudian Rasulullah, di mana kuburannya? Antarkan saya ke kuburannya. Kemudian diantarkan oleh para sahabat. Lalu kemudian Rasulullah sholat, menyolatkan si wanita yang sudah meninggal tadi. Masya Allah ibu ya, remeh kan? Tapi Rasulullah Nabi Muhammad SAW mendatangi kuburannya, bahkan beliau fasolli sholat, menyolatkan si wanita yang kebiasaan sehari-harinya tadi menyalakan lampu kemudian mematikan lampu. Begitu mulianya, begitu besarnya orang yang beramal kebaikan walaupun hanya sekedar apa? Menyalakan dan mematikan lampu. Tapi di sisi Allah, di sisi Rasul Muhammad SAW itu adalah satu amalan yang dahsyat, masya Allah. Bisa dipahami nih ibu ya. Jangan coba-coba remehkan kebaikan itu. Masya Allah, apalagi ibu-ibu ini, masya Allah ibu, semua kebaikan itu ada di rumah itu. Semua kebaikan dan amal soleh abror itu semuanya di rumah itu. Masak, belanja, mungkin bagi kita dianggap biasa ya ibu ya, pekerjaan yang biasa. Coba bayangkan, masak, bersih-bersih rumah, nyuci, istrika, apalagi ngajarin anak. Mungkin dianggap itu amalan biasa, kecil Ustaz. Saking biasanya, aduh, dianggap biasa. Bahkan mungkin tadi lebih banyak emosinya. Padahal masya Allah itu satu amalan yang dahsyat sebetulnya. Satu pekerjaan yang mulia, dahsyat itu. Sampai disebut oleh Allah Rasulullah, innallaha yuhibbul abror. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang abror. Abror itu adalah orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Dan tempatnya berbuat kebaikan bagi perempuan itu rata-rata di dalam rumah. Abror yang bagaimana? Orang yang berbuat baik yang seperti apa yang disukai oleh Rasulullah. Yang kedua, wal atqiya. Orang-orang yang didasari rasa takut. Ini karena Allah bukan ya, kan itu. Itu untuk mencari ridho Allah bukan. Sekali lagi orang yang berbuat baik itu banyak, mudah, gampang kan? Gampang enggak? Gampang. Tetapi Rasulullah menyebutkan al-atqiya. Al-atqiya itu adalah orang yang didasari rasa apa? Rasa takut kepada Allah. Ini untuk siapa? Yang saya cari itu karena siapa? Apakah karena manusia? Karena pengen dipuji? Maka kalimat al-atqiya, orang yang selalu berbuat baik tapi didasari rasa apa ibu? Takut. Kalau hanya abror saja gampang ibu. Tetapi yang paling ditekankan oleh Rasulullah ini al-atqiya. Al-atqiya itu takut. At-atqiya itu apa? Takut. Jangan-jangan ini saya hanya pingin dipuji ya gitu. Jangan-jangan saya pakai jilbab ini hanya pingin disebut solehah umpamanya. Bukan hanya sekedar abror. Bukan hanya sekedar berbuat baik, tetapi di situ ada kalimat apa? Al-atqiya, takut itu loh. Bukan hanya sekedar takut, wal ahfiya. Yang ketiga ini, tidak mau terkenal. Tidak mau apa ibu? Tidak dikenal. Ini paling berat ibu ya. Kalau pertama abrol masih gampang ya. Orang bisa berbuat baik, bisa insya Allah. Kira-kira kalau yang takut bisa nggak ini? Didasari takut gitu ya. Yang kedua, wal ahfiya, tidak dikenal. Coba bayangkan itu, tidak mau dikenal.
Tidak mau dikenal, gak apa-apa, saya gak dikenal, gak apa-apa lah. Manusia mau berterima kasih atau tidak gak ada masalah. Mau dipuja, mau dipuji, mau dihargai atau tidak. Innallaha, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang, Allah mencintai orang-orang yang baik, orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang takut kepada Allah, orang-orang yang tidak dikenal. Bagaimana sih orang-orang yang tidak dikenal? Orang-orang yang tidak dikenal, kata Rasulullah, ida gobu, gitu ya. Apabila dia itu hadir, wa ida gobu, maaf, apabila dia itu goib. Tahu goib ibu ya? Goib itu tidak hadir, tidak dicari-cari. Hadir, kehadirannya tidak disebut-sebut. Wa in hadaru, apabila dia hadir, tidak hadir, ya tidak dicari-cari, hadir tidak dikenal. Paham ibu ya? Apabila dia goib, tahu goib ibu? Goib itu berarti tidak hadir, tidak ada di tengah-tengah kita. Semua orang tidak mencari-carinya. Wa in hadaru, apabila mereka apa? Hadir, mereka tidak mengenalnya. Coba bayangkan itu. Hadir, tidak dikenal, tidak hadir, tidak dicari-cari. Hadir tidak diundang, pulang tidak diantar. Kehadirannya tidak diundang, tidak hadir, tidak ada yang antar gitu. Ini kan orang-orang yang masya Allah ya, betul-betul tidak dikenal kan itu ibu ya. Perhatikan hadis selanjutnya. Qulubuhum masabihul huda, tetapi hatinya orang yang seperti ini tidak hadir berarti tidak disebut-sebut. Hadirnya juga tidak dikenal, orang seperti ini. Pokoknya asing lah orang ini, tidak dikenal gitu ya. Awas, perhatikan kata Rasulullah, qulubuhum masabih. Hati mereka, masya Allah, doa-doa mereka mustajab. Hati mereka itu seperti lampu-lampu membawa petunjuk, bisa menerangi itu ibu. Tapi sekali berdoa orang ini masya Allah, angkat tangan ke atas itu. Inilah ibu yang kita coba bersama-sama ya. Silakan berbuat apa? Baik. Yang kedua, tanamkan rasa takut. Ini untuk siapa? Yang kedua, jangan mau dikenal lah gitu. Gak usah pingin dikenal. Inilah para sahabat itu, inilah yang disebut dengan wali-wali Allah ibu ya. Wali-wali Allah kan gitu. Terus berbuat baik, beramal soleh. Ya kan? Terus berbuat baik, beramal soleh. Jangan bosan. Jangan berhenti. Ya kan? Niat yang benar. Latih niatnya itu. Nawaitunya harus benar, kuat. Ini untuk siapa ini? Untuk Allah, untuk manusia. Kalau untuk Allah lanjutkan. Untuk manusia ada bisik-bisikan karena manusia, tahan dulu. Sampai betul-betul murni karena Allah. Setelah selesai beramal banyak istighfar. Karena bisa saja muncul riaknya setelah kita beramal, kan betul kan? Muncul riaknya kapan? Setelah kita beramal. Atau mungkin bisa saja beramal sudah 1 minggu, 2 minggu beramal soleh, ternyata 2 bulan yang akan datang, 2 bulan muncul lagi sifat riya. Makanya menjaga niat itu sampai selama-lamanya ibu. Betul nggak?
menjaga niat, menjaga keikhlasan itu sampai selama-lamanya. Nah, ibu-ibu, mudah-mudahan sekali lagi mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga seluruh amal ibadah kita semuanya ikhlas. Semuanya karena Allah. Bagaimana caranya Ustadz? Pelajari niat. Ikhlas itu Masya Allah. Pelajari ikhlas. Jadi kalau mau beramal itu kan perang dulu. Ibu kalau mau beramal perang dulu nggak itu? Perang kan? Kita perang nggak kalau mau beramal? Perang dulu. Ini untuk siapa ini kan gitu? Untuk Allah? Atau untuk manusia? Kan perang di situ, kita di perang. Tidak usah, ayo ngaji nggak apa-apa, nanti kalau nggak ngaji tak malu dong. Malu. Jadi ngajinya karena tidak ngaji karena malu kan berarti bukan karena Allah itu. Kuatkan itu. Nawaitunya itu harus kuat. Ya kan? Karena kita sedang perang itu. Kita ini sedang perang, kalau mau beramal itu sedang perang. Perang untuk supaya lurus niatnya karena Allah atau niat kita dirusak. Niat kita dirusak. Maka Masya Allah, belajar niat itu para ulama lebih lama dibandingkan amal. Belajar niat itu lebih lama dibandingkan dengan amal itu sendiri. Karena nanti niat itu akan menentukan ibu diterimanya atau tidak itu karena apa? Niatnya. Untuk siapa? Innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya amal itu tergantung niat. Ada orang niat karena dunia, ya sudah mendapatkannya juga dunia. Ya kan? Ada orang yang niat beramal karena dunia, ya dapatnya juga apa? Ya dunia. Allah berikan dunia. Ayo, siapa yang ingin mencari dunia, Allah berikan dunia. Itu janji Allah. Ayo, siapa yang sholatnya karena dunia, Allah akan berikan dunia itu. Siapa yang sedekahnya karena dunia, Allah akan berikan dunia itu. Siapa yang sholat duhanya karena dunia, Allah berikan itu dunia. Allah akan berikan itu dunianya. Pasti Allah akan berikan itu. Tetapi di akhirat, maaf, tidak mendapatkan nilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lina'lamu. Itu doa wajib ibu sebelum kita beramal itu. Rasulullah saja sebelum beramal bacanya itu. Orang yang sudah dijamin masuk surga, hatinya paling bersih. Hatinya paling bersih, paling ikhlas. Sebelum beramal masih doa itu. Kita dijamin surga masuk belum? Surga juga belum jelas. Hati kotor atau bersih? Bukan keturunan Nabi. Beramal seenaknya. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika. Itu doa ibu para sahabat itu sebelum beramal itu mesti doa wajib itu. Sebelum beramal itu mesti doa itu. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an. Allahumma inna ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari perbuatan syirik yang diketahui, syirik yang tidak diketahui. Masya Allah. Setelah doa bismillah kerjakan. Wah Ustadz saya mantap sajalah gitu ya. Karena Allah. Tapi harus dibarengi dengan doa dulu. Usir setan itu loh. Usir setan itu. Keraguan, kesyirikan, keriaan. Diusir betul-betul. Mau berangkat ngaji kan juga begitu. Bercermin dulu. Bismillah. Saya ini karena Allah bukan ya. Ngaji ajalah. Nanti kalau nggak ngaji ditanyain Pak Ustadz. Ah berarti ngajinya karena Ustadz kan gitu. Kan gitu ya. Ngajinya berarti karena Ustadz. Maaf, berarti karena Ustadz saja. Dapatnya karena Ustadz. Ngaji ajalah. Kan sudah lama gak ngaji, malu kan gitu ya. Terus bahkan di perjalanan saja terus. Baru 2 langkah
Ketemu dengan tetangga, ibu, ibu solehah mau kemana ngaji ya, kan gitu ya. Sudah goncang lagi, kan gitu ya. Goncang lagi, doa lagi, istighfar lagi. Sampai di masjid, duduk. Wah, saya paling pertama ini, kan gitu ya. Orang paling pertama, gengsi lagi, masalah lagi. Setelah selesai ngaji pulang, ibu dari pengajian ya, wah suruh keren lagi, sombong lagi, kan begitu. Masya Allah. Memang menjaga niat itu lebih lama, ibu. Para ulama itu kalau mempelajari niat itu, masya Allah, niat itu kan mungkin bertahun-tahun ya dibandingkan dengan amal. Kalau amalnya itu ringan, orang bisa, tapi menjaga niatnya ini loh, menjaga niatnya yang paling sulit, paling berat. Makanya ibu kalau lihat buku-buku para ulama, kitab-kitabnya para ulama, mesti bab pertama masalah apa? Niat. Kitab-kitab para ulama itu bab pertama apa? Bab niat. Niat paling berat. Wallahu a'lam bishawab. Bisa dipahami itu, Bu ya? Jadi yang pertama tadi apa? Para sahabat itu sering banyak menangis karena apa? Karena takut. Karena takut. Ya, yang kedua, jangan coba-coba membenci wali-wali Allah. Orang beriman itu wali-walinya Allah. Jangan dibenci, jangan dihina, jangan diejek. Ya kan? Yang ketiga, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Berbuat baik yang seperti apa yang dicintai oleh Allah? Berbuat baik yang dicintai oleh Allah itu seperti apa? Al-atqiya, orang-orang yang didasari rasa takut. Takut. Jangan sombong tadi ya, takut. Jangan-jangan Allah tidak nerima ini. Yang kedua, yang ketiga, wal ahfiya. Orang-orang yang tidak mau dikenal. Tidak apa-apa tidak dikenal ya. Bismillah karena Allah. Maka itulah yang disebut dengan kekasih Allah, atau yang disebut dengan wali Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu, Ibu. Mudah-mudahan mari kita tutup dengan doa dulu, doa kafaratul majelis. Kemudian kita doa buat saudara-saudara kita yang tidak bisa hadir di pagi hari ini ya. Mudah-mudahan atau saudara-saudara kita yang diuji oleh Allah dengan sakit, semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan mujid. Ya dal jalali wal ikram, kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. La ilaha illa anta subhanaka inni. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima na'lamuhu. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghiitsu aslihni sya'ni kullah wa la takilni ala nafsi tarfatan ain. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghiitsu aslihni sya'ni kullah wa la takilni ala nafsi tarfatan. Allahumma inna nas'aluka asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahad as-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma aqsim lana min khasyatik wa yahulu bainana wa baina ma'asik wa ta'atuka ma yuballighuna fil jannatik wa minal yaqin ma musibati dunya wal akhirah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma akfina bihalalika an haramika wa agni amman siwaka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Sallallahu ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Demikian ibu sekalian, mudah-mudahan di pagi hari ini kita dapat ilmu berkah. Ada beberapa pengumuman ibu sekalian, bagi ibu-ibu yang belum mendapatkan kotak infak, mohon bisa untuk ngambil ya. Silahkan ibu boleh ngambil buat tetangganya boleh. Ya, mudah-mudahan dengan beramal soleh seperti itu, semua urusan kita dimudahkan oleh Allah.